Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama hambanya, yaitu Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberitahu bahwa resesi dan inflasi ekonomi di Indonesia 2025 ini. Dan juga dia memberikan info penting di mana daerah yang aman dari resesi. Dan kita harus ke daerah itu kalau kita tidak kuat di kota. Karena Pak Tony juga memberitahu bahwa yang tidak kuat hidup di kota selama resesi bisa pulang ke kampung halaman untuk menghindari resesi ekonomi. Dan juga Pak Tony tentunya memberikan tips dan cara ilmu yaitu survive, bertahan hidup di kampung ya. Supaya kita tidak miskin banget lah bisa dibilang. Nah, sekarang saya membacakan setuntungan firman Tuhan karena saya tahu waktu kalian berharga sebelum kita ke videonya. Firmannya ada di Markus 4 ayat 40. Nah, saya pakai kacamata dulu karena mata saya minus. Nah, firmannya di Markus 4 ayat 40 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?' Yang artinya adalah, sesat pun Tuhan tak pernah jauh dari kita. Kitalah yang sering tak ragu menjauh dari Tuhan." Dan itu dia setuntungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dautani. Mari kita simak videonya. Wih, Pak Daud lagi makan nih. Malam, Thomas. Malam Pak Daud, selamat malam, shalom. Oke, Thomas. Yuk kita doa ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja lewat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, malam Pak Daud. Pak Daud, Thomas, silakan. Iya Pak Daud. sekarang ini awal tahun 2025. 2025. Ada pesan-pesan khusus Pak Daud? Saat ini Ya. awal untuk masuk resesi. Untuk awal masuk tahun resesi. Ya. Ini adalah awal, Thomas. Baru awal Pak Daud ya. Dan nanti masuknya di bulan Maret. Wah, akan masuk tepatnya mulai start di bulan Maret Pak Daud ya. Berarti bulan 3 ya. Berarti ini adalah permulaan Baru permulaan ya. dari awal resesi. Resesi di bulan Maret nanti. Maret, dan kita perhatikan sudah banyak badai PHK. Betul. Apakah ini badai PHK akan makin naik Pak Daud? Nah, ini nanti sampai dimulainya awalnya, jadi ini permulaan awal resesi Maret, Maret. Thomas. Ya, Nah, ini analisa saya, Thomas. ya Pak Daud. Pak Daud menganalisa ini baru baru permulaan dan nanti akan masuk di bulan Maret Pak Daud ya. Saat ini adalah kuartal pertama. Baru kuartal pertama Pak Daud ya. Ya, dari awal tahun. Dari awal Nah, tahun. kenapa bulan Maret? Pertama, daya beli Pertama. masyarakat turun. Oh, jadi Pak Daud memprediksikan di bulan Maret karena daya jual beli masyarakat turun Pak Daud ya. Saat ini udah turun. Sudah Slow turun. down. Sudah slow down. Ya. Investor semua wait and see, melihat. Semua investor sekarang wait and see, menanti dan melihat Pak Daud ya. Ya, kedua ini. Kedua, Ketiga, di bulan Maret, Maret April itu adalah laporan SPT. lapor SPT pajak ya Pak Daud ya. Dan bulan Desember tahun ini, tahun lalu, Desember 2024, tahun lalu, itu adalah pembukuan perusahaan PT-PT. Ya. Dan nanti akan kelihatan datanya semua di bulan Januari, Februari. Tahun ini Pak Daud ya, Januari, Februari tahun ini Pak Daud ya. Dari pembukuan perusahaan itu
itu kan awal dan akhir tahun. Nah, akhir tahun 2024 akan melihat data hasil dari tahun 2024 itu dividen, keuntungan atau kerugian. Untuk negara Pak Daud ya. Ini untuk semua perusahaan, Semua perusahaan. tapi kecuali pertambangan ya. Oke. Kecuali apa Thomas? Pertambangan Pak Daud. Nah, setelah itu Januari, Februari, Maret itu laporan SPT tahunan. Februari, Maret lapor SPT tahunan perusahaan. Untuk laporan tahun 2024. Untuk tahun 2024. Siap Pak Daud. Disitulah berarti apa? Perpajaan, betul? Ya. Maret, April, perpajaan. Dan masih ada namanya kenaikan UMR. Wah, kenaikan UMR Pak Daud ya. Nah, kan mulai tahun ini. Ya. Ketiga, masih ada THR untuk hari raya. Oh iya, THR untuk hari raya. Nah, dan ingat, awal permulaannya Januari ini, awal resesi Maret. Ya. Apa Thomas? Ya, awal permulaan daripada resesi ini adalah Januari dan sampai Maret, Pak Daud. Dan ingat, dalam posisi seperti ini, bisnis yang bertahan adalah jasa dan konsumsi. Jasa dan konsumsi. Apa tuh Pak? Konsumsi artinya mungkin kuliner Pak Daud ya. Kuliner ya. Yang berhubungan dengan sembako. Sembako. Oke, sembako, kuliner, bahan dalam kondisi resesi ekonomi, yang penting adalah pangan. Pangan. Asal pangan itu cukup, aman, tidak ada gejolak. Nah, pangan aman, ada stok, tidak bergejolak Pak Daud ya. Tapi kalau pangan tidak aman, itu yang gejolak. Kalau pangan sekarang makin naik gimana Pak Daud? Akan bergejolak Pak Daud? Yang jelas, makanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dia utamakan dulu ketahanan pangan. Ketahanan apa? Pangan Pak Daud. Nah, sedangkan menengah ke bawah, yang menengah banyak turun ke bawah. Yang jadi pertanyaan, yang bawah turun kemana? Mentok Pak Daud. Nah, artinya apa? Nanti akan banyak pasar kaget kuliner di mana-mana. Oh, pasar kaget kuliner buka di mana Pak Daud ya? Yang ya buka-buka warung, restoran apa? Karena untuk bertahan hidup. Ya. Dan saran saya, mereka yang kena PHK kembali ke kampung, ke desa-desa, berkebun kembali. Berkebun kembali Pak Daud ya. Oke. Ingat, bertahan, ikatkan ikat pinggang. Yes. Jadi nanti gini, industri yang skala besar, Ya. itu yang utang bank, yang perputarannya tidak sehat, nah itu akan mengalami goncangan. Wow, ya. Itu industri yang berhubungan dengan padat karya. Padat karya Pak Daud ya. Tekstil, garment. Ya. Sepatu. Nah, tetapi ingat, industri yang berhubungan yang menengah ke atas, skala besar, itu berat. Berdoa mengandalkan Tuhan supaya Tuhan berkati dan bertahan dalam goncangan. Bagaimana kalau percetakan Pak Daud? Tetapi ingat, perusahaan yang menengah ke bawah, UMKM, bertahan. Ya, UMKM Pak Daud ya. Karena cost-nya tidak terlalu besar. Ya. Karena cost-nya tidak apa? Tidak terlalu besar Pak Daud.
Nah, sekalipun ada pengurangan, Mm-mm. ada PHK, tapi posisinya dia bertahan asal Nah, tidak ada utang bank. tidak asal tidak ada utang bank Pak Daud ya. Kalau utang bank selesai. Selesai. Nah, Yes. dan tahun ini banyak kredit macet. Waduh. Pak Daud memprediksi tahun ini banyak kredit yang macet Pak Daud ya. Nah, dan ingat dalam posisi seperti ini yang berkembang adalah perkebunan, Hmm. makan, Makan perkebunan berkembang Pak Daud ya. yaitu apa? Kopi, Sawit. buah-buahan, perkebunan itu yang bertahan. Kalau itu ya Pak, kelapa sawit Pak. Tenang-tenang aja. Gimana tuh Mas? Luar Analisa biasa Pak Anda? Daud. Luar biasa Pak Daud. Jadi kondisi seperti ini masih sampai 2026. Oh, berarti masih 1 tahun lagi ya kondisi resesi Pak Daud ya. Hampir 2 tahun. Hampir Daud. Berarti ya, sampai 2027 Pak Daud. 2027 ekonomi baru bergerak. Oh, ya, 2027 ekonomi baru baru bergerak. yang saat ini terpukul adalah industri properti. Yang sangat terpukul berarti bisnis industri properti Pak Daud ya. Tetapi yang harganya di atas 1 miliar. Oh, ya. Properti yang laku kebanyakan di bawah 500 Juta. Iya. Nah, itu analisa Rumah-rumah. ekonomi saya. Berarti rumah-rumah yang RSSS atau rumah BTN Pak Daud ya. Nah, bagaimana analisa saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat Jadi memberkati. kayak perkebunan kopi, terusannya Eh, urusan konsumsi, misalnya perkebunan teh, buah-buahan, yang konsumsi aman, Thomas. aman Pak Daud ya. Jadi kita akan mulai masuk resesi nanti. Bulan Maret. Sekarang ini adalah awal, baru angin, Thomas. Baru angin lewat dan Maret baru memulai start Pak Daud ya. Awal Yes. resesi. Sekarang itu angin permulaan. Angin permulaan Pak Daud ya. Maret adalah masuk resesi. Yes. Tapi anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Dipelihara. Tuhan pasti menjaganya Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari hamba yaitu Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberitahu peringatan penting untuk Indonesia tahun 2025 ini di awal yaitu bulan Januari bahwa bakal akan ada resesi ekonomi dan juga inflasi tentunya yang akan terasa. Dan juga dia memberitahu daerah yang selamat dan tidak terkena resesi ekonomi. Dan juga memberikan tips tentunya buat bertahan hidup. Karena resesi ekonomi ini akan berjalan lama. Sekitar 2 tahun. 2027 atau 2026 baru berjalan ekonomi Indonesia. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung selalu channel Kristenku Inspiratif. Sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya membacakan satu renungan firman Tuhan yang tadi saya ulang yang ada di Markus 4 ayat 40 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu tak ketakutan? Belumkah kamu percaya? Dan itu dia satu renungan firman Tuhan, dan saya undur pamit kali ini di video Bapak Pendeta Daud Tony. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan kalian. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring,
hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.